di Maluku. Pemuda-pemuda yang berakal yang pemuda yang berakal dari Pulau. Tanggal 1 Oktober 1965 pada pukul 7.20 pagi, Jakarta dibangunkan oleh sebuah komunike atau pengumuman lewat Radio Republik Indonesia yang mengatakan bahwa Gerakan 30 September yang dipimpin Letkol Untung dari pasukan Cakrabirawa telah mengamankan para anggota Dewan Jenderal yang telah bersekongkol untuk menggulingkan Presiden Soekarno. Dalam komunike selanjutnya menyatakan bahwa sebuah Dewan Revolusi dengan cabang-cabang provinsinya di seluruh negeri akan segera dibentuk. Dewan Revolusi sendiri akan bertindak sebagai kekuasaan negara tertinggi yang akan mendemisioner kabinet menteri. Pengumuman itu tak pelak mengejutkan sekaligus memperjelas analisa tentang situasi kejadian pada seorang Pangkostrat bernama Soeharto. Apalagi sebelumnya Masuri, tetangganya, telah melaporkan tentang adanya aksi penculikan dan pembunuhan terhadap Jenderal Yani dan kawan-kawan. Oleh karenanya, dengan menahan kemarahan yang amat sangat, Soeharto segera bergegas ke Makostrat untuk menghadapi para petualang Gerakan 30 September yang dipimpin Untung, Latif, dan kawan-kawannya. Kemarahan Soeharto pada mereka itu beralasan. Betapa tidak? Sehari sebelumnya, sekira pukul 9 malam, di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat, salah seorang pimpinan Gerakan 30 September, yakni Kolonel Abdul Latif, telah berusaha mencari dan menemui Soeharto, yang kebetulan sedang menunggu Tommy, anaknya yang sakit akibat tersiram sup panas. Dalam pertemuan singkat itu, menurut kisah Latif dalam pledoinya di depan Mahmilub, ia telah memberitahu Soeharto tentang adanya acara untuk membawa anggota Dewan Jenderal ke hadapan Paduka Yang Mulia Presiden Soekarno. Tentu asumsi Soeharto bahwa gerakan mereka hanya sebatas menangkap para jenderal untuk diturunkan atau didaulat. Apalagi dikatakan sebelumnya hal itu telah mendapatkan restu dari Presiden Soekarno. Namun ternyata para jenderal itu langsung dibunuh secara keji. Bahkan diikuti dengan aksi pembentukan Dewan Revolusi yang mendemisioner kabinet dwikoranya Presiden Soekarno. Karenanya, sebagai kawan seperjuangan para jenderal yang terbunuh, Soeharto dilanda kemarahan yang amat sangat, sebab merasa dibohongi oleh Latif. Kemarahan Soeharto itu tercermin dengan tindakan yang diambil pasukannya saat penangkapan Latif pada 2 Oktober 1965. Saat itu, Latif yang bersembunyi di rumah saudara sepupu istrinya di kawasan Bendungan Hilir, Jakarta, berhasil ditangkap pasukan Soeharto, yang dengan penuh amarah langsung menghajar dengan menembak dan menusukkan bayonet ke kaki Latif. Kaki kanan saya dibayonet, tempurung kaki saya dipecahkan oleh tembakan senjata api. Dengan darah mengucur, saya dibawa ke RSPAD dan dioperasi. Bangun-bangun,
Sudah seluruh tubuhku digips semen, hanya kepala yang bisa digerakkan. Kenang Latif dalam buku Pledoi Kolonel Latif Soeharto terlibat G30S. Akhirnya, Latif diadili pada tahun 1978 dan dijatuhi hukuman seumur hidup. Kemudian, setelah rezim Orde Baru tumbang, Latif dibebaskan oleh Presiden Habibie pada 6 Desember 1998.